akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan belajar tentang agama kita, yaitu tentang bab tayammum. Tayammum di dalam Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ada dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minh. Kata Allah Subhanahu wa taala, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, dengan tanah yang bersih. Sapulah wajah dan tanganmu dengan tanah itu. Jadi arti dari tayamum, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bersuci dengan debu atau tanah. Bersuci dari debu dengan debu atau tanah, ya. Kapan kira-kira diperbolehkannya seorang wanita muslimah untuk bertayamum, ya? Ketika dia bersuci, maka digunakannya tanah atau digunakannya debu untuk bersuci. Maka ada beberapa hal yang diperintahkan untuk kita bertayamum. Di antaranya, ya, apabila misalnya seseorang tidak menemukan air, ya, baik dalam perjalanan atau safar, atau dia dalam keadaan mukim. Di orang hamba Allah, kalau dia dalam keadaan safar kemudian tidak menemukan air sama sekali untuk bisa bersuci, sedangkan dia mau sholat, ya, maka dia boleh bertayamum. Atau dalam keadaan mukim, atau dalam keadaan tidak dalam keadaan safar, ya, tinggal di kediamannya, tinggal di negerinya dan tidak menemukan air, maka ini juga diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian keadaan apa lagi ketika seorang wanita diperbolehkan untuk bertayamum? Di antaranya apabila ketika penggunaan air tersebut dikhawatirkan, ya, adanya kekhawatiran memperparah suatu penyakit, ya, suatu penyakit. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala kemahabaikannya, ya, subhanallah, Allah memerintahkan untuk hamba-hambanya masih dalam surat Al-Maidah. Allah mengatakan, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu sakit, jadi ada ilahnya, ada sebabnya, yaitu kalau kalian sakit atau dalam perjalanan, ya, atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, ya, atau di antara kalian misalnya dia dari tempat atau dari buang air, aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau tidak menemukan air, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertayamum. Jadi tayamum ini, teman-teman, yang memerintahkan untuk bertayamum, dalilnya ada di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian di dalam hadis juga ada perintah untuk bertayamum. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah mengatakan dalam hadis-hadis beliau, di antaranya beliau mengatakan, kata beliau, ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran. Kata Rasulullah SAW, khusus spesial untuk umatku, ya, seluruh permukaan bumi ini Allah jadikan sebagai tempat sujud dan alat suci, ya. Jadi tahuran maksudnya tanahnya itu dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Disinilah Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk bertayamum, ya, untuk bertayamum. Baik, kemudian keadaan apa lagi, teman-teman, manakala seseorang boleh bertayamum? Di antaranya misalnya ada anggota tubuh kita, sebagian anggota tubuh kita itu terdapat penyakit, tapi sebagiannya, tidak seluruhnya. Kalau tadi kan yang bagian kedua itu keadaannya memang dia sakit, dan kalau dia kena air dikhawatirkan akan bertambah sakitnya. Nah, keadaan yang ketiga ini, apabila misalnya
sebagian anggota tubuhnya ada yang sakit dan sebagiannya lagi tidak, ya. Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia hendaklah bertayamum dan itu sudah cukup baginya dengan tidak berwudu, dan ada yang mengatakan dia masih diperintahkan untuk membasuh anggota wudu, ya, anggota badannya yang tidak sakit dengan air dan mengusap anggota badan yang sakit dengan tanah. Yang rajih, kalau ada perbedaan pendapat biasanya ada pendapat yang terkuat atau rajih. Yang terkuat dalam pendapat ini, para ulama mengatakan, jumhur mengatakan bahwasanya cukup bagi seseorang untuk bertayamum, ya, untuk bertayamum tanpa menggabungkan antara wudu dan tayamum. Ya, sekali lagi, kalau misalnya ada anggota badan, diantaranya anggota tubuhnya ada yang sakit, dan itu kalau terkena anggota wudunya, misalnya dia terkena air, maka akan menjadi lebih parah. Dan sebagian anggota tubuh yang lain, ya, anggota wudunya dia tidak sakit, maka cukup untuk bertayamum saja tanpa menggabungkan antara tayamum dan wudu. Kemudian keadaan apa lagi akhwati fillah yang diperbolehkan untuk kita bertayamum? Jika misalnya, subhanallah ya, ketika misalnya ada di antara kita yang tiba-tiba airnya mati atau misalnya rusak, sanyonya atau misalnya pumpnya rusak atau tidak ada air sama sekali, dan air yang ada di rumah kita itu cukup hanya sekedar untuk minum, untuk masak misalnya, ya, atau untuk membersihkan najis, maka dalam bersuci di sini diperbolehkan untuk bertayamum, ya. Jadi subhanallah, kita akan merasa teman-teman air itu berharga, ya, subhanallah. Kalau Allah mencabut sedikit saja nikmat air dari diri kita, ya, kita akan merasakan. Kalau di rumah misalnya, ya, listrik mati, ya, kemudian sanyo ndak jalan seharian, kita akan merasakan, ya Allah, betapa nikmatnya sih ada air, betapa berharganya ada air. Dan kita tidak akan merasakan nikmat tersebut jika nikmat tersebut masih tetap ada dalam diri kita, ya. Kita belum bisa merasakan nikmat yang begitu agung jika air tersebut tetap mengalir untuk kita semuanya. Maka kalau suatu hari kelak Allah mencabut nikmat adanya air di rumah kita, maka jalan di antara jalan untuk kita bersuci di antaranya adalah bertayamum. Kemudian keadaan apa lagi teman-teman yang kita diperbolehkan untuk bertayamum? Di antaranya misalnya teman-teman nih, ya, dalam keadaan tidur, kemudian terbangun mepet sekali dengan waktu keluarnya waktu sholat, ya. Kalau sampai misalnya teman-teman itu wudu, ya, maka waktu sholatnya habis, ya. Atau jika misalnya teman-teman mepet mau keluar waktu sholat dan tidak dalam keadaan tidur, dalam keadaan tergugah, ya, kemudian waktu sholatnya berapa menit lagi habis, ya. Maka kalau digunakan untuk wudu, misalnya anak pondok biasanya misalnya kamar mandinya ngantri, ya, semuanya penuh, nunggu air untuk berwudu itu harus nunggu kira-kira 10 menit, padahal kalau dia menunggu untuk mendapatkan air maka waktu sholatnya habis. Nah, dalam keadaan yang demikian boleh untuk bertayamum, ya. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperintahkannya atau diperbolehkannya untuk bertayamum, ya, di antaranya ketika seseorang dia junub atau setelah haid atau nifas dan dia tidak mendapatkan air, maka di sini tayamum bisa menggantikan posisi mandi junub, ya. Subhanallah, ya, ini juga sebuah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya, akan ada sebuah keadaan, suatu keadaan di mana hamba Allah ketika itu dalam keadaan junub, dalam keadaan selesai dari haid, selesai dari nifas dan tidak mendapatkan air untuk mandi. Maka tidak ada alasan untuk dia meninggalkan salat karena di situ boleh untuk bertayamum. Dan tayamum di sini
posisinya menggantikan mandi junub. Ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang seharusnya kita ketahui, tanah seperti apa yang boleh digunakan untuk bertayamum, ya. Maka para ulama fikih menjawab bahwasanya seluruh permukaan bumi secara mutlak, ya, baik itu tanah, baik itu kerikil, baik itu debu, baik itu batu, semuanya boleh untuk dipakai bertayamum, ya. Jadi enggak usah kalau misalnya teman-teman susah mana nyari tanah, misalnya di kota ya tanah nggak ketemu tuh, ya udah yang menempel di mana, di dinding-dinding itu bisa digunakan untuk bertayamum. Di Islam itu adalah agama yang sangat-sangat memudahkan bagi hamba-hambanya, masya Allah, bagi umatnya, ya masya Allah. Baik, kemudian setelah kita tahu bahwasanya tanah seperti apa yang diperbolehkan untuk bertayamum, yang seharusnya kita ketahui juga adalah tata cara bertayamum. Ya, seperti apa tata cara bertayamum? Di antaranya pastinya sebuah amal salih atau sebuah ibadah. Jika kita ingin ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus pertama kali kita lakukan adalah berniat. Dan niatnya ketika bertayamum itu di dalam hati. Tidak perlu kita ucapkan ya nawaitu tayammum, ya li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala misalnya, ya. Nah, ini cukup dalam hati, ya Allah saya mau bertayamum. Kalau misalnya teman-teman niatnya untuk menghilangkan hadas kecil, maka katakan ya Allah saya mau bertayamum untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau sekiranya teman-teman bertayamum dan tayamum itu menggantikan posisi mandi junub, ya, maka teman-teman niatnya bertayamum untuk menghilangkan hadas besar, ya, dan ini diperbolehkan. Setelah berniat, kemudian yang kedua, teman-teman telapak tangan kita, ya kedua telapak tangan kita itu ditepuk, ya, ditempelkan ke atas debu atau tanah yang suci. Nah, setelah diangkat, kalau misalnya memang tanahnya ada banyak, ya, maka tanah tersebut ditiup. Ya, kemudian diusapkan ke wajah dan telapak tangan sampai pergelangan saja. Ingat, sampai pergelangan saja, tidak harus sampai siku. Ya, ini karena bukan wudhu. Ya. Nanti orang-orang yang belum tahu tentang bab tayamum, tata cara tayamum, dikiranya menggunakan tanahnya sampai siku. Bukan, tapi sampai pergelangan saja cukup. Ya. Dan subhanallah, ini sebuah tata cara yang memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan untuk kita semuanya. Ya, sangat-sangat simpel kalau kita tahu ilmunya. Ya, jadi jangan dibayangkan tayamum itu sulit, ya, gimana caranya. Tinggal teman-teman letakkan dua telapak tangan ke tempat area debu atau tanah. Kemudian setelah itu kalau memang tanahnya tidak banyak, tidak usah ditiup. Setelah itu ditempel ke bagian muka dan bagian telapak tangan sampai pergelangan. Sudah selesai tayamumnya, masya Allah. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian perkara-perkara apa yang membatalkan tayamum? Nah, ini dia, kita harus murojaah kembali, ya. Murojaah dalam perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Apakah masih ingat teman-teman perkara yang membatalkan wudhu? Nah, ini saatnya saya bertanya kepada teman-teman ini untuk memurojaah. Baik, coba saya mau tahu Mbak siapa yang panitia dari Jerman mengaji, Kak admin Jerman mengaji 1. Silakan dibuka mic-nya, Kak. Ya, Ustazah. Ya, kira-kira yang membatalkan wudhu itu apa saja, Kak? Yang membatalkan wudhu itu buang angin. Ya, jika sampai tercium baunya atau terdengar suaranya. Baik, berarti kalau buang angin itu adalah perkara yang membatalkan wudhu, berarti buang angin juga adalah perkara yang membatalkan tayamum. Baik, jazakillahu khairan. Baik, setelahnya saya coba. Baik, ada di sini Ummu Fauzan. Silakan Ummu Fauzan, dibuka mic-nya Ummu Fauzan.
Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ummu Fauzan. Baik Ummu Fauzan, ini Masya kita Masya Allah, barakallah fiik. Masya Allah. Barakallah Ustazah. Masya Nggih. Allah. Ini ya perkara-perkara yang membatalkan wudhu yang sudah disebutkan tadi, buang angin, buang kotoran, apalagi? Kencing ya Ustazah. Iya, buang Iya. air kecil ya. BAK, kecil, iya. Masya Allah. Berarti Iya. kalau Masya BAK Allah, itu Ustazah. perkara yang membatalkan wudhu, berarti dia membatalkan tayamum. Tayamum, Masya Allah. Ustazah. Iya, Masya Allah. betul. Masya Allah. Dari mana ini Mu Fauzan? Dari Cirebon Utara, Jawa Barat. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Baik, Barakallah, jazakillahu Ustazah. khair. Ya wa iyyak. Baik, Pak Jazakillah. Iya Ustazah. Barakallah fiik. baik. Kemudian siapa lagi ya? Sekedap. Nah, ini Rizky nih ya, dapat menjawab pertanyaan. Berarti murojaah. Mbak Niken. Silahkan Mbak Niken, dibuka mic-nya Mbak Niken. Assalamualaikum Mbak Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Niken. Mohon maaf, belum terdengar suaranya. Sudah dibuka mic tapi belum terdengar di saya. Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ibu Niken. Kira-kira perkara apa yang membatalkan wudhu, Bu? Jadi selain buang angin, buang air kecil, buang air besar, Nggih. sebagian berpendapat menyentuh kulit yang bukan mahram juga membatalkan wudhu. Sebagian ulama ya, sebagian ulama, tapi Iya. belum ini ya, tidak. Belum ya. Baik. Atau menyentuh kemaluan kali. Nah, itu dia. Menyentuh kemaluan aja kali ya. Ya, menyentuh Ya. kemaluan Ya, Ustazah. ada syaratnya itu. Apa menyentuh kemaluannya tanpa penghalang ya. Tanpa penghalang ya. Nggih, tapi kalau menyentuh kemaluannya mohon maaf misalnya gatel, terus ada penghalang kain atau sejenisnya, maka tidak membatalkan wudhu, berarti tidak membatalkan tayamum. Ya. Tapi kalau langsung, ya. nggih, kalau langsung, kalau menyentuh kemaluannya tanpa penghalang, berarti dia membatalkan tayamum dan juga Tayamum. membatalkan wudhu. Jazakillahu khaira. Barakallahu fiik. Amin. Ya. Baik. Kemudian ada lagi Mbak Haryati, Ibu Haryati, boleh dibuka mic-nya Ibu Haryati, silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Haryati. Ya, assalamualaikum Ibu. Belum terdengar? Kak Jerman mengaji, apakah suara Ibu Haryati sudah terdengar? Belum Ustazah. Baik, Ibu silahkan. Perkara-perkara apa yang membatalkan wudhu? Karena ini berhubungan dengan membatalkan tayamum. Silahkan Ibu. Baik, dicoba yang lain. Mbak Fatimah Hanun. Boleh dibuka mic-nya Mbak Fatimah Hanun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fatimah Hanun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Iya, baik Mbak, silahkan sebutkan perkara-perkara yang membatalkan wudhu yang sudah disebutkan, keluarnya angin, keluarnya kotoran ya, ketika BAK atau BAB, dan juga ketika menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Yang lain, kira-kira apa yang membatalkan wudhu? Karena itu membatalkan tayamum juga. Tidur yang terlelap bukan Ustazah? Masya Allah. Ya, tidur yang terlelap atau tidur pulas ya. Tidur pulas, maka itu juga membatalkan wudhu. Masya Allah. Berarti kalau tidur pulas membatalkan wudhu, berarti tidur pulas juga membatalkan tayamum. Jazakillahu khaira Mbak Fatimah, barakallahu fiik. Baik, kemudian satu lagi. Masya Allah, ini saatnya kita untuk murojaah akhwat. Tayyib, Mbak
Mbak Suci Khairun Nisa. Ya, atau Ibu Suci Khairun Nisa, silakan dibuka mic-nya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya, Mbak ya, Mbak atau Ibu ini? Dari suaranya sepertinya Mbak. Oh iya, Mbak. Silakan, Mbak. Perkara apa yang membatalkan wudu? Ini sudah pernah kita bahas. Tidur pula sudah. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang sudah. Buang angin sudah. BAK sudah. BAB sudah. Baik. Pernah ikut kajian? Belum pernah, Ustazah. Baik, tidak apa-apa. Baik, jazakillahu khair, barakallahu fiik. Baik. Satu lagi berarti ya. Tayyib. Ya, silahkan Mbak Nurul Ummu Sarah. Boleh dibuka mic-nya, Mbak Nurul Ummu Sarah? Ya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan. Kira-kira perkara apa yang membatalkan wudhu, Ibu, selain yang tadi sudah disebutkan? Keluarnya air madi. Dadah, madi atau wadi. Madi atau wadi, dan satu lagi teman-temannya itu apa? Mani. Betul. Mani apakah dengan mandi ya, Ustazah? Membatalkan wudhu, Bu. Oh iya, Wudhunya. membatalkan wudhu. Jadi kalau misalnya ada orang keluar mani, maka wudhunya batal. Ini kita sedang membahas perkara-perkara yang membatalkan wudhu, ya. Baik. Ya, jazakillahu khaira, barakallahu fiik. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah perkara-perkara yang membatalkan tayamum sudah kita selesaikan. Artinya seluruh pembatal wudu itu adalah pembatal tayamum, ya. Dan ada tambahan termasuk dari pembatal tayamum, teman-teman, jika seseorang dia menemukan air, ya. Jadi sebelumnya tidak ada air, tiba-tiba misalnya ketika dia di tengah-tengah, ya, misalnya kemudian ada air, menemukan air, maka itu juga tayamumnya batal, ya. Baik. Tetapi jika kita misalnya menemukan air setelah kita mengerjakan sholat, ya, dan waktu sholat kita belum habis, kita sudah tayamum nih, kemudian kita sholat, ya, maka kita tidak perlu mengulang sholat, ya, kalau airnya kita ketemunya setelah kita selesai mengerjakan sholat, ya. Kalaupun misalnya mau diulang, maka para ulama seperti Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berpendapat dibolehkan, tapi itu dianjurkan. Jadi sifatnya sunnah. Baik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah semoga kita semuanya bisa mengambil ibroh dari pelajaran tayamum, ya. Insyaallah di pekan berikutnya kita akan membahas tentang sebuah pelajaran yang sangat berharga khususnya bagi kita kaum wanita, yaitu belajar tentang darah haid dan darah nifas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia yang barakah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.